Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau hadir untuk aku wawancarai pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Naya Fatimah Zahra. Tujuan aku mewawancarai kamu untuk tahu secara umum diri kamu itu seperti apa. Nah, wawancara kali ini juga bersifat santai dan terbuka. Jadi kayak gak apa-apa kalau misalnya kamu jawab cinta kamu gitu. Dan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang nggak mau kamu jawab nggak apa-apa gitu. Sebelumnya kamu bisa perkenalkan diri, nama kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Kina. Usianya? Usia aku 20 tahun. Pendidikan sekarang? Pendidikan saat ini 61 psikologi. Kalau boleh tahu, kira-kira kamu anak berapa? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kalau aku boleh tahu nih, kira-kira pekerjaan ayah dan ibu kamu sekarang apa? Pekerjaan ayah sama bunda PNS. Kalau pendidikan ayah dan bunda kamu? Pendidikan ayah S1, pendidikan bunda S2. Kira-kira aku boleh tahu nggak, kamu asalnya dari mana? Aku asalnya dari Cirebon. Kamu hari ini apa kabar? Hari ini alhamdulillah baik. Aku boleh tahu nggak berapa tinggi badan dan berat badan kamu sekarang? Mungkin aku bisa dikira-kirain ya. Mungkin kalau tinggi badan 155 Kalau berat badan? Kalau berat badan perkiraan aku soalnya belum nimbang lagi di 55. Nah, kira-kira akhir-akhir ini kamu lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini pasti lagi sibuk buat ngerjain tugas skripsi. Lagi Ngejar deadline. Lagi banyak banget tugas ya, nampaknya. Nah, tadi kan kamu cerita kalau misalnya kamu lagi sibuk ngerjain tugas-tugas di kuliah. Kira-kira gimana sekarang kondisi kesehatan kamu secara umum? Kondisi sekarang masih aman, masih stabil, dan buat kesehatannya nggak ada kesehatan yang serius. Mungkin cuma pusing, kelelahan. So far kecapean ya. Terus gimana daya tahan tubuh kamu yang kamu tahu kira-kira? Daya tahan tubuh aku masih stabil aja sih. Alhamdulillah. Tadi kan kamu cerita kalau misalnya kamu tuh di kuliah lagi banyak banget tugas-tugas kan. Nah, gimana cara yang paling membantu kamu nih untuk kamu memahami suatu materi gitu, apalagi di perkuliahan? Yang pasti harus membaca ulang, karena kalau kita membaca ulang kita nggak akan paham suatu materi itu akan masuk ke kita atau enggak. Terus yang kedua, aku bakal milik pemilihan waktu di setelah subuh, karena itu paling bagus buat refresh otak aku, dan juga udaranya masih sejuk-sejuk ya kan, pelajarannya bisa masuk ke situ. Dan kalau nggak paham itu bisa tanya ke temen juga sih. Kalau setelah subuh baru. Berarti kamu tipikal orang yang cukup suka untuk belajar pagi-pagi ya? Terus kira-kira nih waktu datang ngejelasin materi di kelas, kamu tuh bisa langsung paham sama apa yang dijelasin atau gimana? Tergantung gimana dosen jelasinnya. Kalau dia mampu mengajak mahasiswanya buat bisa memahami suatu materi itu, aku bisa. Tapi kalau dosen itu terlalu bertele-tele ataupun kayak dia terlalu nautin banyak hal, mungkin aku cukup kurang bisa. Terus kira-kira nih setiap hari kan kita biasanya tahu kan kita tuh mau ngelakuin apa aja gitu. Nah, kalau misalnya di rencana yang kamu buat itu nggak berjalan sama harapan kamu, biasanya apa yang kamu lakuin? Mungkin aku kecewa, karena kalau rencana udah nggak sesuai pasti kayak ada rasa kecewa gitu. Maksudnya rencana dalam rencana kamu sehari-hari atau kayak rencana kamu untuk target kamu ke depannya kayak gitu. Kira-kira gimana tuh? Mungkin pasti kecewa sih, kayak kita udah mau, maksudnya kayak udah targetin gitu, kalau nggak sesuai dengan rencana kita atau plan kita, Pasti sedih ya, ada perasaan sedih gitu. Ketika kamu mengalami itu atau kayak kamu sadar nih kayak kamu tuh kecewa atau sedih gitu, kira-kira perasaan itu tuh mempengaruhi aktivitas kamu atau enggak? untuk aktivitas itu. Tapi kalau kelelahan pasti ada kelelahan buat kayak keluar kita ketidur. Dan kalau misal aktivitasnya itu dibarengin sama aku harus keluar bareng teman-temanku, itu nggak akan ngebantu mereka, karena yang pasti aku merasa ini ke diri aku sendiri, aku nggak mungkin ngelakuin mereka. Terus kalau misalnya kamu lagi ngerasa banyak tugas nih kayak akhir-akhir ini gitu, terus banyak tugas yang harus diselesaikan gitu, gimana cara kamu menghadapi hal tersebut? Kayak misalnya kamu tertekan karena banyaknya tugas, nah hal yang kamu lakuin buat mengatasi itu gimana? Boleh enjoy aja, kayak bikin
apa ya, di otak kita kayak tugasnya jangan dijadiin beban. Kamu ngerjain tugas, tapi kalau kamu nggak bisa ada di suatu tempat ini yang membuat tugas kamu stuck, kamu pindah ke tempat lain. Kamu buat cari suasana baru buat bisa ngerjain tugas ini. Terus kalau misalnya kamu ada di situasi nih yang bikin kamu merasa nggak nyaman gitu, atau kamu punya masalah yang bikin kamu nggak nyaman lah gitu, gimana cara kamu buat menghadapi hal tersebut? Menghadapi kayaknya aku bukan orang yang ekspresif di muka. Kalau aku nggak nyaman sama satu hal, pasti aku bakal cemberut. Tapi kayak ngatasinnya, mungkin aku bukan yang tipikal yang nggak enakan sama orang ya, jadi kayak diem aja. Tapi cukup ekspresif untuk di muka ya? Mungkin cukup kelihatan ya. Kalau buat aku sendiri aku nyadar, tapi kalau buat orang lain aku nggak tahu bakal gimana. Terus kalau misalnya kamu ngerasa kecapean nih atau hilang semangat gitu buat menjalani perkuliahan atau aktivitas kamu di luar, apa yang biasanya bikin kamu tetap bertahan buat melanjutin tanggung jawab kamu di sana? Yang bikin balik semangat ya, mungkin lebih ke kayak ini udah jadi tanggung jawab aku. Ini tanggung jawab aku buat kamu itu kuliah. Berarti tanggung jawab kamu saat ini adalah kuliah. Kamu merancang masa depan kamu harus bisa bikin seseorang itu bangga sama kamu. Jadi kayak aku bakal balikin itu semua ke ini tuh tanggung jawab aku nggak boleh kayak males-malesan, kayak ya udahlah kayak kuliah cuma kuliah doang, pakai duit orang tua gimana sini bakal balik lagi tanggung jawab aku saat ini sebagai mahasiswa. Terus kira-kira nih, kamu tuh tipikal orang yang mudah memulai percakapan duluan sama orang baru apa enggak? Atau gimana? Kalau aku pribadi mungkin cukup bisa ya. Bisa ada contohnya nggak kira-kira? Di situasi seperti apa gitu kamu bisa langsung mulai obrolan sama orang baru gitu? Di situasi kayak aku orangnya belajar kalau diem aja, pasti kayak butuh ada interaksi sama orang lain. Jadi mungkin aku bakal nyapa dulu. Kalau aku tahu orangnya kayak kamu dari sini ya, pasti aku bakal yang mulai buat perbincangan mulai obrolan duluan gitu. Terus sejauh ini gimana hubungan kamu sama teman-teman kamu, baik yang di kampus maupun yang di luar kampus? Untuk saat ini baik. Di kampus kita sering chattingan, sering kayak main kayak biasanya. Buat di luar kampus juga masih sering video call nih kok, kayak buat sekedar ngasih kabar atau sekedar kayak hari ini kita kesini yuk, nggak bisa, aku swasta, kamu kita nggak bisa kayak gini. Jadi kayak sekedar ngasih kabar aja. Aku ada di Cirebon saat ini mau aman sih. Saya dari komunikasi. Terus gimana komunikasi kamu sama orang tua, dosen, atau orang-orang yang usianya kira-kira lebih tua dari kamu? Pastinya harus punya sama-sama. Terus kira-kira gimana sih hubungan kamu sama kakak kamu di rumah dan adik kamu di rumah? Layaknya Tom and Jerry, kadang bertengkar, kadang saling kangen. Oke, layaknya kakak adik pada umumnya ya. Terus kira-kira gimana aktivitas fisik yang biasanya kamu lakuin setiap hari? Terus apakah kamu menemukan kesulitan saat kamu melakukan aktivitas yang membutuhkan banyak gerakan? Untuk saat ini sih tidak ada. Seperti yang aman aja ya. Aman. Terus kira-kira kamu tipikal orang yang mudah merasa lelah nggak ketika melakukan suatu aktivitas di luar gitu? Aktivitas di luar ya? Enggak sih sebenarnya. Paling kayak mungkin kalau kesemutan ada, kesemutan di tangannya. Kalau buat di kaki paling kayak kram kecil aja, tapi enggak begitu besar. Super aman ya untuk melakukan aktivitas. Nah, terus apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan aktivitas kayak nulis, gambar, ngetik gitu? Atau kegiatan lain yang membutuhkan ketelitian tangan? Untuk itu nggak ada, paling kayak kalau lebih dari batas waktu mungkin itu kayak kesulitan gitu ya. Dan aku make sure di awal kesulitan. Terus gimana perasaan sama sikap kamu ketika harus berbicara atau tampil di depan banyak orang? Pertama, gugup. Kedua, jangan jadi gugup itu sebagai rasa kayak tiba-tiba kamu di depan, kamu bakal ngebuat enggak, jangan itu sama aja. Tapi cukup bisa mengendalikan berarti ya sikap kamu gitu. Nah, saat berbicara sama orang lain gitu, biasanya gimana cara kamu buat nunjukin kalau misalnya kamu tuh mendengarkan atau memahami pembicaraan yang ada di situasi itu gitu? Aku bakal dengerin ya, mungkin kayak ngedengerin kayak gini, paham, terus kayak ngeliat orangnya, terus mungkin lebih ke kayak gitu sih. Terus kira-kira apa nih yang biasanya kamu lakuin kalau misalnya
ada orang lain yang nggak paham sama apa yang kamu sampaikan? Ada orang lain nggak paham sama yang aku sampaikan. Aku melihat dari ekspresi wajah dulu sih biasanya. Kalau orang itu nggak sama dengan, pasti aku bakal nanya, kamu ngerti nggak sih yang aku ngomong? Kamu jelasin dulu. Kamu masih ngomong. Terus kedua pasti aku jelasin dulu maksud aku. Kalau aku boleh tahu nih, kira-kira apa target atau tujuan yang ingin kamu capai dalam waktu dekat ini? Kalau dekat ini aku belum ada target sih. Paling kayak fokus buat kuliah dulu, cari kegiatan di luar. Aku masih belum ada target yang benar-benar besar. Nah, apa yang bikin kamu semangat untuk tetap menjalani aktivitas kamu kayak kuliah dan aktivitas kamu sehari-hari? Mungkin dari temen aku, dari keluarga aku, support sistem pertama yang bikin aku Nah, aku pengen tahu nih, waktu kamu lagi belajar atau ngerjain tugas, kira-kira kamu butuh waktu berapa lama untuk mempertahankan fokus yang kamu miliki sebelum kamu teralihkan, sebelum fokus kamu teralihkan sama hal yang lain? 10 menit mungkin ya. Atau aku pakai teknik teknik 5 menit belajar, sisanya aku pakai buat kayak shortcut kalau benar-benar jenuh, sama mungkin musik itu berpengaruh dan keadaan suasana saat itu. Mungkin banyak orang yang ngerasa kalau mereka sendirian mereka bakal bisa paham, tapi ini dalam konteks tugas ya. Kalau bagi aku, saat aku sama orang-orang, saat suasana ramai, aku bisa menjelaskan itu banget. Jadi kamu tipikal orang yang Harus ada orang ya, ya, ada orang harus yang ramai, tapi nggak ramai banget. kayak belajar bareng-bareng gitu ya. Belajar di kafe gitu. Terus kira-kira nih kalau misalnya kamu teralihkan atau terdistraksi sama suatu hal waktu kamu lagi belajar atau lagi tugas, kira-kira itu hal apa yang bisa mengganggu kamu? Mungkin konsentrasi aku pas orang lain lewat atau saat ada notif masuk di handphone, itu bisa kali ini konsentrasi aku. Tapi kira-kira kamu bisa nggak mengendalikan itu waktu kayak misalnya kamu udah terdistraksi nih, kamu bisa nggak buat balik lagi fokus? Bisa. Terakhir aku pengen tahu gimana pelaksanaan ibadah yang biasanya kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ibadah cukup baik ya, karena sebagai muslim bagaimana muslim apa menjalankan sholat dengan waktu dan udah cukup menjawab rasa ingin tahu aku untuk mengenal kamu secara umum. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau diwawancara pada kesempatan kali ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.